Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ghairu madin mithlahu qad amila in kana ghairul madi minhu istu'mila. Wa ghairu madin utawi liyane fi'il madi. Wa ghairu madin utawi liyane fi'il madi iku qad amila teman-teman ngamal apa ghairu madi mislahu ing padane madi. In kana lamun ana apa ghairul madi liyane fi'il madi iku ustumila den gunaaken apa ghairul madi minhu saking madi. Kala ngandika sapa asyarihu hadhil af'alu tawi kila pira-pira fi'il ai kana wa akhwatuha iku ala kismaini tetep ing atase rong bagian. Ahaduhuma utawi salah sijine kismaini iku ma fi'il yatasarrafu kang kena ketasrif atau kang bisa ditasrif apa ya sima wa huwa utawi ma yatasarrafu iku ma fi'il ada kang liyane apa ma laisa ing lapad laisa wa dama lan lapad dama. Wa tsani utawi kang nomor loro al qismu tsani iku ma fi'il la yatasarrafu kang ora bisa ketasrif apa ma. Wa huwa utawi ma la yatasarrafu iku laisa lapad laisa wa dama lan lapad dama. Panabbaha mongko ngelingaken sapa al musannifu kiai musannif fi hadzal baiti kalawan iki kibet ngelingaken ala annama ing atase temen setune fi'il yatasarrafu kang ketasrif apa ma min hadhil af'ali saking ikilah pira-pira fi'il ay min kana wa akhwatiha iku ya'malu bisa ngamal apa ghairul madhi liyane fi'il madhi minhu saking ma amalal madhi kelawan kaya pengamalane fi'il madhi. Wa dzalika utawi mengkono ghairul madhi wa ya dzalik iku al mudhari'u fi'il mudhari' lahu yakunu zaidun qaiman yakunu bakal ono atau lagi ono sapa zaidun zaid iku qaiman wong kang ngadeg. Kala ngandika sapa Allah taala yakunur rasul wa yakunar rasulu alaikum syahida wa yakunalan supaya ono sapa ar-rasulu kanjeng rasul alaikum ing atase sira kabeh iku syahidan wong kang nyekseni. Wal amru lan bil amr nahu kunu qawwamina bil qisti kunu ana sira kabeh iku qawwamina pira-pira wong kang jumenengi bil qisti kalawan adil. Wa qala lan ngandika sapa Allah taala qul kunu hijaratan aw hadida kul ngucapa sira Muhammad kunu ana sira kabeh iku hijaratan watu aw hadidan atawa iku wesi. Wasmul fa'il lan isim fa'il nau zaidun kainun akhaka zaidun utawi zaid iku kainun ana sapa zaid iku akhaka dulur sira. Faqala lan ngendika sapa asyairu kiai syair ay la yu'raf qailuhu la yu'rafu qailuhu wa ma kullu may yubtil bashashata kaina akhaka idza lam tulfihi laka munjida bahar tawil
Wamalan ora ono sapa kulluman saben-saben wong yubdi kang mertelaaken sapa man albasyasata ing ajere wajah albasyasata ing ajere wajah iku kainan ono sapa man iku akhoka dulur sira idza lam tulfihi ing dalam nalikane ora nemu sapa sira ing man munjidan hale wong kang nyelametaken laka maring sira wal masdarulan masdar kadzalika kaya mengkono mudhari waqtalafalan persulayaan sapa annasu manusa bikana ing dalam lapat kana anaqisati kang nakis Allahu masdarun amla Allah ana ta iku tetep kedue kana anaqiso masdarun utawi sigat masdar amla atawa ora wasahihu tawi qaul kang sahih iku annalaha temen setune iku tetep kedue kana anaqiso masdaron ono sigot masdar wa min hulan iku setengah saking masdar qaulu tawi dawe syair la yu'rafu qailuhu bibadlin wa hilmin sada fi qaumihil fata wa kaunuka iyyahu alaika yasiru bahar tawil bibadlin kalawan masrahaken kalawan berean dibadlin kalawan aweh wa hilmin lan aris sada dadi sayyid dadi pamimpin dadi sayyid fi qaumi ing dalam kaum alfata sopo alfata wong anom wa kaunuka utawi anane sira ana iku iyahu ana iku iyahu dadi badlin wahimin atau dadi sayyid boleh iku yasiru kang gampang apa kaunuka iyahu alaika ing atase sira wa ma la yatasarrafu minha wa malan fi'il la yatasarrafu kang ora katasrif apa minha kaya la yatasarrafu kang ora katasrif apa ma minha saking hadhil af'al wa wa utawi ma la yatasarrafu minha iku dama lapad dama wa laisa lan lapad laisa wa malan fi'il kana kang ana apa anafiu nafi au syibhu wa tawashibih nafi iku syarton dadi syarat fihi ing dalem ma wa huwa wa utawi ma kana nafiu iku zala lapat zala wa akhwatu alan pira-pira dulure zala la yustamalu wa ma utawi la yatasarrafu minha iku la yustamalu ora den gunakan minhu saking ma apa amrun fil amr wala masdarun dan ora masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan masih bab kana wa akhwatuha. Kemarin sudah kana dan akhwatnya 14 ya. Berikutnya pertanyaan, apakah kana itu dan saudara-saudaranya ini hanya beramal, hanya menggunakan sigot fi'il madhi? Apakah selain madhi bisa beramal? Maka dalam bait ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Malik wa ghairu madhin mithlahu qad amila in kana ghairul madhi min hustumila. Selain fi'il madhi
bisa juga beramal seperti halnya fi'il madhi. In kana ghairul madhi min ustumila, apabila selain fi'il madhi itu digunakan atau ditasrif gitu aja. Jadi kana wa akhwatuha itu dibagi dua. Ada yang bisa ditasrif, ma yatasarrafu. Ada yang tidak bisa ditasrif, ma la yatasarrafu. Yang tidak bisa ditasrif itu dua, laisa dan dama. Ya, laisa dan dama disebut fi'ilnya fi'il apa? Jamid. Hanya bisa kemasukan ta ta'nis atau kemasukan domir rofa, ya, laisa, laisat, laisa, laisu, lasna, lastu, lasta, lasti, bisa kemasukan domir rofa, masukan tatanis bisa, tapi fi'il mudhari'nya nggak ada, dia tidak sempurna tasrifnya, maka disebut ma la yatasar rafu tasarrufan taman. Yang kedua dama. Walaupun sebetulnya khilaf, tapi kalau sahih dama itu termasuk yang ma la yatasarraf. Ya. Dama yadumu dawaman. Ya. Dama, damu, damat. Kalau sahih mengatakan bisa. Ya. Madum tu hayya. Ya. Wa usoni bi sholati wa zakati madum tu hayya, kan kemarin bisa. Tapi karena tasarrufnya itu, tasrifnya itu tidak tasrif yang tam, maka di sini dimasukkan dalam kelompok yang kedua, yaitu ma la yatasar. Sisanya itu bisa. Kana, yakunu, kaunan, wa makanan, fahuwa kainun, dan seterusnya. Ya. Zolla sama. Bata, soro, semua bisa ditasrif. Lah karena fi'il ini bagi dua, maka fi'il yang bisa ditasrif ini bisa beramal ketika bentuknya bukan berupa fi'il madhi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam Al-Quran ini dicontohkan oleh Imam Ibnu Aqil, wa yakunar rasulu alaikum syahida. Contoh ya, itu yang dalam Al-Quran. Kemudian fi'il amr, kunu qawwamina bil qisti. Ya. Kunu qiradatan khasiin. Yang berpada tahwil ya. Ya. Kemudian kul kunu hijaratan au hadida. Itu yang berupa fi'il amr. Jadi bisa beramal. Isim fa'il itu Imam Ibnu Aqil mengambil kalam syair. Syair ini tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Isi syairnya gini. Wa ma kullu man yubdil basyasata kaina akhaka idza lam tulfihi laka munjidah. Tidaklah setiap orang yang menampakkan senyuman itu saudaramu. Bila dia tidak engkau temukan bisa menyelamatkanmu. Jadi orang yang selalu memperlihatkan senyuman kepada kita, itu belum bisa dianggap saudara ketika dia tidak punya sifat solidaritas. Tidak mau menolong sesama. Dalam syair lain itu ada syair yang dikarang oleh Syekh Abu Thayyib ya, Ahmad bin Husain Al-Jamfi Al-Kufi. Idza ra'aita anyabal laithi barizatan fala tazun. Ketika kau melihat macan itu menampakkan giginya, jangan kau anggap dia sedang tersenyum. Itu kan isinya sama. Jadi ketika orang tersenyum, menampakkan ajer itu ya murah senyum gitu. Ajer itu. Jangan menganggap dia itu saudara sebelum kelihatan bahwa dia itu mau menolong. Bisa jadi itu apa? Musuh dalam sarung. Bosan selimut mulu.
Yang masdar itu juga bisa beramal. Masdar bisa beramal. Nah, kana ini kan ada dua. Ada kana anakisoh, ada kana tamah. Ya. Kana anakisoh itu yang beramal, yang punya khobar dia. Kalau kana tam yang tidak punya khobar. Nanti di bed bawahnya ada. Wadu tamamin ma birofin yaktafi. Tapi kalau sohe mengatakan bahwa kana yang nakis itu juga bisa beramal. Masdarnya lah, masdarnya maksudnya. Contohnya dalam kalam syair, ini juga tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Belum terlacak lah. Bahannya bahar tawil. Bibadlin wa hilmin sada fi qaumihil fata wa kaunuka iyyahu alaika yasiru. Dengan kedermawanan dan kebijakannya seseorang bisa diangkat sebagai pemimpin, sebagai sayyid. Orang itu bisa dijadikan toladan, contoh, pemimpin kalau dia satu apa? Mau memberi. Mau memberi. Kalau pemimpin kok pelit, nah itu nggak bakalan jadi sayyid. Ya. Kalau pengen dihormati orang harus mau menolong, dibadlin. Wahilmin bijak, sabar. Tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Semuanya harus dilihat, ditabayun, diklarifikasi. Wa kaunuka iyyahu alaika yasiru, dan kau bisa mudah menjadi seperti itu. Jadi gampang untuk membuat apa? Badlun sama hilmun. Aljud. Badlun itu orang yang suka memberi tanpa diminta. Ya. Ya uhailal judi wal karam. Nah di sini mahalus syahidnya wa kaunu ka iyyahu alaika yasiru. Kaun kan masdar, dia bisa beramal seperti fi'il madinya kana. Dalam sifat 20 itu kan kaunuhu ta'ala qadiron gitu. Qadiron berarti jadi apa? Khobarnya kaun. Ya isimnya mana? Itu domir kaf. Seperti di sini kaunuka, kafnya jadi isimnya kaun. Ya. Yasiru jadi khobar. Kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an. Itu semuanya tarkibnya begitu. Jadi isim dan khobarnya kan. Kemudian yang kedua, kelompok fi'il yang tidak bisa ditasrif. Cuma dua ya tadi, apa? Dama sama laisa. Nah, dama dan laisa ini la yusta'malu minhu amrun wala masdarun. Tidak ada bentuk amr dan masdar, maka disebutnya fi'il yang jamid karena tidak tasrif tam. Tidak tasrif yang tam. Dama ya demu dawaman. Enggak ada fi'il amrnya dum. Laisa, ya, kemarin kan udah dijelaskan asalnya laisa ini tidak ada, amarnya nggak ada. Lis, itu masih lilis teman. Masdar nggak ada masdarnya, maka tasrifnya tidak tam, maka dimasukkan ke dalam kelompok fiil yang ja. Kemudian yang ada syarat menggunakan ma. Wahadir al-ba'a li syubyanafin awli nafin mut mazala mafatya wa mabariha wa ma dama. Sudah, itu cuma pembagian itu saja. Sekarang perubahan formasi ini. Wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun sabqahu dama hadar. Wa fi jami'a tawassutal khabar ajiz wa ajiz lan ngawenangno sira. Wa ajiz lan ngawenangno sira tawassutul khabari ing dadi tengah-tengah khabar.
ai baina kana wasmiha tawasutul khabari ing dari tengah-tengah khabar fi jami'iha ing dalam sekabiane kana wa akhwatiha ing dalam sekabiane kana wa akhwatiha wa kullun utawi sekabiane ulama wa kullun utawi sekabiane ulama iku hadhara nyegah sapa kullun dama ing lapat dama sabqahu ing oleh dinginaken khabare dama sabqahu ing oleh dinginaken khabare dama qala syarihu muraduhu tawi kang den karepaken musannif iku anna akhbara hadhil af'ali temen satune pira-pira khabare ikala pira-pira fi'il ilam yajib lamun ora wajib apa takdimuhan dinginaken ilam yajibnya pakai in Hah? Ilam yajib lamun ora wajib apa takdimuhan dinginaken akhbar alal ismi ngatasi isim wala takhiru lan ora ngakhiraken akhbar anu saking isim iku ya juzu nang apa tawassutuha ada di tengah-tengah akhbar bainal filing dalam antarane fil wal ismi lan isim pamitalu wujubi takdimiha mongko tawi contone wajibin dinginaken akhbar alal ismi ngatasi isim iku kauluka pengucap sira kana fiddari sahibuha kana ana iku fiddari tetap ing dalam omah sapa sahibuha wong kang anduweni dar Falaya juzu mengkora wenang hauna ing dalam iki contoh apa takdimul ismin dinginaken isim alal khobar ing atase khobar di ala yang udah supaya ora balik apa dhamir ala mutaakhirin ing atase lapat kang dari akhir labdon ing dalam lapate warud batan lan derajate wa mithalu wujubi ta'khiril khabari utawi contene wajib ngakhiraken khabar anil ismi ngatasi isim iku kauluka pengucap sira rupane kana akhi rafiki kana ana sapa akhi dulur ingsun iku rafiki kanca ingsun fala yajuzu mungkara wenang apa taqdim rafiki dinginaken lapat rafiki ala annahu ala tetep ing atase temen satune rafiki ku khabarun dari khabar alasan li annahu karena temen satune kelakuan iku la yu'lamu ora dan urhi apa dalika mengkono ala annahu khabar tiadami zuhuri li arabi krono ora anane pertelana i'rab wa mithalu mau tawi contone lapat tawasato kang dari tengah-tengah ing dalam ma opal khobar iku kauluka pengucap sira rupane kana iman zaidun kana ana iku iman wong kang ngadeg sapa zaidun zaid qala Allah taala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana lanono iku hakon kang hak alene ngatese ingsun apa nasrul mukminina nulungi pira-pira wong mukmin wa kadzalika lan iku kaya mengkono tawassutul khabar sairu afali adzal babi utawi sekarine pira-pira pira iki kibab minal mutasarrifi nyatene saking pil kang ketasdip wa ghairil liyane mutasarrif ya juzu wenang apa tawassutu akhbari ada di tengah pira-pira khabare af'al bisyarti kalawan syarat al-madhkuri kang den tutur tadi wa naqala nukil sapa sahibul irsyadi wong kang anu kitab irsyad khilafan ing persulayaan bi jawazi taqdimi khabari laisa ing atase wenang dinginaken khabari laisa alasmi ing atase ismi laisa wa sawabu tawi kol kang sawab iku jawazu wenang takdim kala ngendika sapa syairu ya syair. Saya teh samau al. Samau al. Alnya al samau al. Bin Adiyah al-Ghassani al-Yahudi. Ini penyair di abad jahiliyah. Sebelum Nabi lahir sudah ada. Samau al itu ngetop. Sali'in jahil tinnasa anna wa anhumu
Falaisa sawaan alimun wa jahulu. Bahar tawil di. Sali takono sira wadon. Sali takono sira wadon in jahil tilamun bodoh sapa sira annasa ing manusa bodoh annas saking ingsun wa anuhumulan saking nas. Falaisa krana ora ana iku sawaan kang padha sapa alimun wong alim wa jahulun lan wong kang bodoh. Wa dzakara lan nutur sapa Ibnu Mutin sa Ibnu Muti utu ana khabara dama ing atase ana khabara dama ing teman satune khabar dama iku la yataqaddamu ora ada didingin apa khabaru dama ala ismiya ing atase isime dama. Wala taqulu mongko ora ngucap sapa sira la ashabuka madama qaiman zaidun la ashabuka ora ngancani sapa ingsun ing sira madama ing dalam selagine langgeng iku qaiman wong kang ngadeg sapa zaidun zaid temenang gitu teh. Tapi wasawabu tawi kalau kang sawab iku jawazuhu wanange la ashabuka madama qaiman zaidun. Kala ngandika sapa asyairu ki syair termasuk yang la yu'raf qailuhu. La tibalil aishi madamat munaghisatan ladzatuhu bidzikaril mauti wal harami. Barbasit nih bawah. Wa aihi ma himmatin la tiba ora ono kapenak ora ono enak iku maujud lil aisi bagi kehidupan. Madamat ing dalam selagine langgeng iku nah obatnya dipayunkan. Iku munal gosatan kang den kotori, kang den regeti. Iku munal gosatan kang den regeti. Apa lazatuhu pira-pira enake al-aish biddikaril mauti kelawan eling mati. Biddikaril mauti kelawan eling mati wal harami lan pikun. Wa asyaralan isyarat sapa musannif biqauli kelawan dawe musannif rupane wa kullun sabqahu damahadar isyara ila anna kullal arabi maring temen satune sakabehane wong Arab au kullan ati atawa sakabehane pira-pira ulama nahu iku mana nyegah sapa kul sabqa khabari dama ing dinginaken khabare dama alaiha ing atase dama waza utawi kiki kaul utawi kiki anak kulal Arab iku in aroda apa in urida arodanya iku in aroda lam ngarepaken sapa musannif bi kalawan hadza ngarepaken annahum ing temen satune kulal Arab iku manau nyegah sapa kulul Arab takdima khabari dama ing dingenaken khabari dama alama ing atase lapat ma al muttasilati kang muttasil biha kalawan dama. Nahu la ashabuka qaiman madama zaidun umpama lapat la ashabuka orang ngancani sapa ingsun ing sira qaiman iku kang ngadeg madama ing dalam selagine langgeng sapa zaidun zaid iku in aroda terus eta pamusallamun ay bahwa monggo tawi musannif iku musallamun kang den pasrahaken den taslimi iku musallamun kang den taslimi tapi wa in aroda lan lamun ngersakaken sapa musannif annahu ing taman satene kulul Arab ikut mana nyegah sapa kulul Arab takdim mau ing dinginaken khobar ala dama ing atase dama wahdah ale suwijine dama iku nahula ashabuka ma qaiman dama zaidun wa ala dzalika lan ing atase mengkono-mengkono in arada annahu manau amalahu nanggungaken ing dalik sapa waladuhu putrane
putrane musonib Syekh Zainuddin bisaring dalam sarai walad fafihi wa in arada anahu manau fafihi mongko iku tetaping dalam arada anahu manau nazarun utawi pembicaraan waladhi utawi qoli adaru kang pretela apa ladhi iku anahu temen setune kelakuan iku layam tani ora kacegah apa takdimu khobari dama dinginakan khobar dama ala dama ing atas lapat dama wadale suwijine dama pada kulum mengucap sapa sira la ashabuka maka iman dama zaidun la ashabuka orang ngancani ingsun ing sira maka iman ing dalam selagine koma ko iman iku wong kang ngadeg dama langgeng sapa zaidun zaid kama taqul la ashabuka orang ngancani ingsun ing sira ma zaidan kalam tak mazaidan ing dalam selagine zaidan ing zaid kalam tak guneman sapa sira. Berikutnya tentang formasi ya. Rumus awal itu kana plus isim plus khobar. Itu rumus awal standar. Formasinya gitu. Kana isim khobar. Lah sekarang bisa nggak formasi itu dirubah, diacak? Gitu ya. Bisa nggak? Misalnya khobarnya dipindahin ke depan. Jadi koiman karena zaitun. Atau di tengah-tengah. Ya. Jadi karena koiman zaitun. Ya. Atau zaitun di depan. Zaitun karena koiman. Itu boleh nggak? Sekarang kalau isimnya diletakkan dipindah ke depan, jadi karena Zaidun koiman, itu kan formasi pertama. Dipindah Zaidun karena koiman, boleh nggak? Boleh, cuman tarkibnya berubah. Zaidun tidak boleh diposisikan jadi isimnya karena isim karena itu hakikatnya fa'il. Fa'il dari kan. Jadi kalau Zaidun di depan, Zaidun jadi apa? Mubtada. Karena jadi khobar mubtada jumlahnya. Di situ menyimpan apa? Domir yang kembali kepada Zaid. Jadi isimnya kana. Koiman baru jadi khobarnya kan. Jadi isimnya kana apa? Domirun mustatir. Kalau Zaidunnya di depan. Zaidun karena koiman. Boleh, tapi Zaidun posisinya bukan lagi jadi isim, tapi jadi apa? Mubtada. Sekarang formasinya dirubah. Karena Zaidun koiman, yang koiman yang kita pindahin. Ya. Kalau di sini wa fi jami'iha tawassutal khobar ajiz. Semuanya kana dan akhwatnya boleh meletakkan khobar di tengah-tengah. Berarti baina kana wasmiha. Jadi koiman dipindahin. Kemana? Ke tengah. Jadi bunyinya apa? Kana koiman zaidun. Boleh nggak? Boleh. Ajiz. Wa kullun sabqahu dama hadir. Dan semua ulama melarang untuk mendahulukan khobarnya dama. Jadi madama zaidun koiman. Nggak boleh madama koiman zaidun. Nah, itu yang dimaksud dengan bait ini, ya. Kalau koiman kana zaidun boleh nggak? Ya boleh, ya. Khobarnya diletakkan di depan sebelum kana bisa. Sekarang Imam Ibnu Aqil mau mencoba menjelaskan sedetil-detilnya tentang bait ini, wafi jami'ah tawassutul khobar. Jadi menurut beliau penyarah ini, ya, semua fiil dalam kana wa akhwatuha maksudnya itu boleh tawassut bainal fi'li wal ismi. Baik yajuzu tawassutuha ya tawassutul akhbar.
meletakkan khobar di tengah, boleh bainal fi'li wal ismi. Syaratnya ilam yajib takdimuha alal ismi. Kalau memang tidak ada ketentuan, tidak ada undang-undang yang mewajibkan khobarnya harus di depan. Kapan tuh? Misalnya, khobarnya berupa jar majrur. Kemudian pada isimnya itu al-dhamir yang kembali kepada juz'ul khobar. Juz'ul khobar itu majrur ya. Contoh gini lah, saya gampangnya. Kana fid dari sohibuha. Kana fid dari sohibuha. Ini wajib ditakdim ini fid dari. Kenapa wajib ditakdim? Karena pada lafaz sohibuha yang menjadi isimnya kan ada domir. Domir itu kembali kemana? Ke juz'ul khobar. Kalau dikatakan sesuai dengan formasi awal, karena sohibuha fiddari. Dalam sohibuha kan formasinya betul ya. Jadi isim kemudian khobar di belakang. Tapi pada isim ada apa? Domir. Kalau domir kembali kemana? Mestinya kan ke belakang. Tapi ini mah ke depan. Dari sisi lafaz dia kembali ke depan. Dari sisi rutbah juga sama. Maka tidak boleh. Wajib mendahulukan apa? Khobar. Kalau begini mah. Nah, kalau dalam posisi wajib mendahulukan khobar, maka bukan jawaz lagi hukumnya, malah wajib. Tapi bukan wajib hukmi, bukan wajib syar'i, bukan. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, bukan. Ya, wajib istilah dalam ilmu nahwu, istilah. Jadi kana fiddari sohibuha, fiddari selaku khobar wajib ditakdim, bukan lagi jawaz. Paham ya? Sebab tidak boleh mengatakan karena sohibuha fiddari, karena ada domir yang harus kembali kepada juz'ul khobar. Yang kedua, yang pertama itu, kalau memang khobar itu memang tidak ada undang-undang yang mewajibkan khobar di akhir. Kalau ada ketentuan atau undang-undang, pokoknya khobar harus di belakang. Tidak boleh di depan. Maka dia wajib di belakang. Kapan itu? Ketika ada iltibas. Di mana isimnya dan khobarnya itu merupakan harokat yang muqaddar. Ya. Kana Musa sodiqi. Kana Musa sodiqi. Itu harus kembali ke formasi awal. Ya, kepada rumus semula. Berarti fi'il, ya, isi apa? Fi'il kana wa akhwatuha, kemudian apa? Isim, kemudian khobar. Wajib ditakhir, enggak boleh ditakdim. Kenapa? Karena ada harokat muqaddarah. Kita nggak tahu yang mana yang dijadikan isim, yang mana yang dijadikan khobar. Kalau begini timbul iltibas, wajib kepada formasi awal. Sama dengan fi'il fa'ilnya nih, maf'ul. Ya. Daraba Musa Isa. Yang mukul siapa? Pasti Musa. Kalau yang mukul Isa, ya daraba Isa Musa. Gitu. Ya, harus gitu. Sebab akan terjadi al-labsu. Sama di sini juga gitu. Di sini dicontohkan oleh Imam Ibnu Aqil kana akhirofiki. Nah, formasi dua ini, yang pertama wajib mentakdim khobar kana fiddari sohibuha, berarti bukan jawaz tapi wajib. Yang kedua wajib mentakhir khobar ketika timbul iltibas, tidak boleh ditakdim. Nah, selain itu boleh. Hukumnya jawaz. Jawaz.
Contohnya ya inilah dalam Al-Qur'an dicontohkan di sini karena wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Kalau kembali ke formasi awal gimana? Wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina. Kemudian contohnya di sini semua gitulah bisa lah ya. Misalnya bata Zaidun qaiman atau bata Zaidun naiman. Zaid semalaman tidur. Ya, wangorokan deh. Wangileran. Boleh itu ditakdir. Boleh. Karena naiman apa? Bata naiman Zaidun. Boleh. Tapi di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Aqil ya. Bagernya saya Ibnu Aqil ini dibuka semua. Katanya ada dalam kitab Al-Irsyad itu ada khilaf. Apakah boleh mendahulukan khabarnya Laisa? Kalau Laisa gimana? Laisa Zaidun qaiman, boleh nggak Laisa qaiman Zaidun? Ya. Menurut kaul yang shawab, ya kaum yang kuat ini. Sahih diperbolehkan. Laisa Zaidun qaiman, kita boleh mengatakan Laisa qaiman Zaidun. Imam Ibnu Aqil mengambil dalil. Dalilnya dari mana? Dari kalam syair. Syair yang buat siapa? Samau al. Bukan Samuel. Kalau Samuel itu nama nabi ya. Nama nabi itu Samuel. Samau al ini penyair Yahudi. Dia itu orang hebat ya. Disebut orang yang tidak pernah ingkar janji itu, Samau al itu. Kamu baca nanti biografinya. Samau al. Dia ini penyair yang memang banyak di kalangan orang-orang Arab jahiliyah itu yang jadi penyair itu banyak ya, termasuk Mutanabi. Kalau Samau al ini orang yang paling tokoh penyair ya, yang paling inilah paling masyhur lah. Sampai ada istilah apa itu? Jadi Samau al itu asalnya itu bukan pakai sin, malah dijelaskan itu pakai sod. Samuil, kemudian jadi Samau al. Jadi ada bahasa Arab, ada dorob itu ya apa ya, kata mutiara. Ya, kata mutiara itu disebut dalam bahasa Arab itu ada istilah aufa min samau'al. Aufa min samau'al. Orang yang menepati janji tidak pernah ingkar, ya, itu diumpamakan seperti samau'al. Samau'al tuh gini. Saking walaupun dia Yahudi ya. Walaupun dia itu Yahudi, tapi dia tuh teguh memegang janji. Jadi ceritanya itu Samawal itu dititipin sama temannya harta. Banyak lah. Kemudian dia simpan di rumahnya. Suatu saat dia diserang sama musuh, sama raja jahat lah pada waktu itu. Kemudian disuruh menyerahkan harta itu, harta orang itu, harta titipan. Kata Samawal, aku tidak akan serahkan. Akhirnya utusannya bilang sama raja, Samawal tidak mau menyerahkan harta itu. Kata raja, ambil anaknya, culik, ya, tawan. Akhirnya ditawan itu anaknya. Kata raja, kalau kau tidak serahkan harta itu, aku bunuh anakmu. Ya. Kata Samawal, kalau kau ingin bunuh anakku silahkan. Tapi ini bukan harta yang harus aku serahkan karena itu harta amanah. Akhirnya dibunuh itu anaknya. Anaknya Samawal. Jadi ada ungkapan aufa min Samawal. Kalau ada orang yang memang jujur banget sampai mau mengorbankan anaknya demi mempertahankan amanah.
Biar anak saya mati, tapi ini harta orang lain ya, harus saya pegang. Harus saya simpan baik-baik. Nah, ini Samawah. Beliau penyair. Gini ceritanya nih, syairnya. Walaupun dia Yahudi tapi syairnya tuh banyak nasihat-nasihat tuh. Salin jahiltin nasana wa anhumu falaisa sawaan alimun wa jahulu. Tanyakan orang-orang. Bila engkau tidak tahu tentang aku dan mereka. Karena tidaklah sama orang yang mengerti dan orang yang bodoh. Jadi aku ini bukan orang bodoh. Saliin jahiltin nasa anna wa anhum. Falaisa sawaan alimun wa jahulu. Jadi sal itu khitabnya kepada awewe. Ya. Tanyakan kepada orang-orang siapa aku dan siapa mereka. Karena orang alim dan orang bodoh tidak akan sama selamanya. Nah, ini makhluk syahid apa? Falaisa sawaan alimun. Asalnya apa? Falaisa alimun wajahulu sawa'ah. Kemudian disinggung lagi oleh Imam Ibnu Muti katanya. Wadakar Ibnu Muti. Ibnu Muti gurunya Imam Ibnu Malik. Pak Ikotan Alfiyata Ibni Muti yang punya bait Alfiyah itu sampai 2000 bait. Alfiyah juga namanya. Alfiyah Ibnu Muti. Cuman baharnya tidak baharja semua. Kalau Ibnu Malik kan baharnya roja semua. Begini katanya. Dalam keterangan Imam Ibnu Muti, khobarnya dama itu tidak boleh ditakdim. Madama Zaidun qa'iman. Tidak boleh madama qa'iman Zaidun. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Aqil wasawabu jawazuhu. Qaul yang benar, yang sahih itu boleh. Dama juga. Mana dalilnya? Lagi-lagi Imam Ibnu Aqil mengambil contoh sebuah syair. Cuman syair ini nggak tahu siapa yang menyampaikan. Belum terlacak. Bahannya bar basit. Basit itu bawah. Banyak basit. Wawunya wakaimah hanya himatin. Latibalil aishi madamat munaghasatan. Ladzatuhu biddikaril mauti wal harami. Tidak akan enak kehidupan yang selalu disertai yang kelezatannya selalu disertai ingat mati dan pikun. Jadi orang kalau ingat mati hidupnya enggak tenang, mati. Dia dikasih makan, nikmat, makan lezat, tidak akan merasa apa? Tenang. Lati balil aisi. Madamat munar ghosatan ladzatu. Mahalu saya apa? Madamat munar ghosatan ladzatu. Asalnya apa? Madamat ladzatuhu. Ditakdim khobarnya. Berarti kesimpulannya apa? Madama juga khobarnya boleh ditakdim. Takdirnya maksudnya di tengah-tengah. Wa syara bi qawlihi wa kullun sabqahu dam hadar ila anna kullal arab mana'a sabqa khabar dam 'alaiha. Dalam baitnya Imam Ibnu Malik mengatakan semua Arab, semua ilmu ulama nahwu melarang mendahulukan khabarnya dama. Nah, kata Imam Ibnu Aqil, kalau memang yang dimaksudkan musannif ini bahwa orang-orang Arab atau ulama nahwu itu mencegah mentakdim khobar kepada ma yang mutasil, itu ditasrif. Oke. Kalau hanya ma. Contoh gini. La ashabuka qaiman madama Zaidun. Kalau memang maksudnya dama dengan maknya itu. Ma dengan dama disatukan. Kalau ma dengan dama disatukan, ditakdim, itu dilarang.
la ashabuka qaiman madama Zaidun. Ini kembalikan dari tadi ya, dari penjelasan Imam Ibnu Aqil yang mengurai pendapat Imam Ibnu Muti. Kalau Ibnu Muti kan tidak boleh mentakdim madama. Ya. Tapi katanya kalau yang shawab boleh. Nah sekarang kalau Ibnu Aqil mengatakan, Ibnu Malik mengatakan wa kullun sabqa huda mahadur itu gimana? Kalau memang yang dimaksudkan kata-kata wa kullun sabqa huda mahadur semua ulama itu melarang mentakdim khobarnya dhamma. Kalau memang dhamma disambung dengan madama. Madama Zaidun qaiman, tidak boleh madama qaiman Zaidun. Oke lah kalau begitu. Tapi kalau madamanya dipisah, nah ini Ibnu Aqil protes. Ya, Ibnu Aqil protes. Yufafihi nadharun, kehlaan. Kek. Fafihi nadharun begitu ya. Kalau bahasa engkus teh gitu. Fafihi nadharun, kek. Kalau dhamma dengan ma dipisah. Jadi la ashabuka madama Zaidun qaiman gitu kan. Sekarang madama dipisah. La ashabuka ma qaiman dama Zaidun gitu. Ma dengan dhamma dipisah. Gimana itu? Kata Imam Ibnu Aqil fa fihi nadharun. Engke. Orang pikiran lah. Ternyata boleh. Sebagaimana engkau boleh mengatakan damanya diganti dengan fi'il lain. Ya. Di sini dikatakan makalamta. La ashabuka makalamta Zaidan. Aku tidak akan menemanimu selama engkau masih ngobrol sama Zaid. La ashabuka makalamta Zaidan. Maka boleh saya mengatakan la ashabuka ma Zaidan kalamta. Otomatis kalau begitu dhamma juga sama. La ashabuka madama Zaidun qaiman. Maka ketika dhamma saya pisah dengan ma, boleh la ashabuka ma qaiman dhamma Zaid. Itu pendapat Imam siapa? Ibnu Aqil. Jadi wa kullun sabqahu dhamma hadar itu ditafsir. Kalau yang dimaksudkan madama tidak dipisah, oke lah, taslim, ya, wa kullun sabqahu dhamma hadar. Tapi ketika madama itu dipisah, maka kehlaan, gitu. Fa fihi nazaru. Ada yang mengatakan boleh. Jadi sangat teliti ya, para ulama itu ngejelasin kayak gini, jelimet ini sebetulnya. Hah? Ripuh dah. Apalagi pagi can sarapan bisa. Sudah mikir ya, nggak apa-apa lah ini ya, barokah, mudah-mudahan tambah barokah ini. Yang begini-begini kan jarang yang apa namanya pretel gini kalau bukan ngaji di pondok ya, ngaji Sarah Alfiyah ya nggak mungkin lah dipretelin kayak gini. Jadi kalau sudah hafal Alfiyah, zohiron wa batinan, awalan wa akhiron. Sudah hafal, kemudian sudah ngerti, sudah paham, ya jadi musonib. Ya, musonib syair gitulah. Minimal paham. Ketika nanti baca kitab gundul itu ngerti. Kalau sudah alfiyah itu sudah harus bisa. Makanya nggak cukup sekali. Kata saya siapa? Mbak Yamah Rustu, ngaji alfiyah minimal 7 kali. Berapa kali? Alfi? 2 kali. Nah, masih kurang 5 kali. Mondoknya masih lama berarti. Allah alam bisawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna
يسمع ربي يسمع فضلا وجودا منا بإحسان منا بالمصطفى رسولنا الله بكل صلى